Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya berdasarkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah para jamaah sekalian bahwa dunia ini adalah tempat ujian bagi kita. Ujian agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Ujian bahwa kita harus datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat dari segala kesyirikan dan juga penyakit hati. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagian manusia menyangka bahwa kalau seseorang sudah berislam, bahwa seseorang kalau dia sudah menjadi orang saleh, seseorang apabila sudah meninggalkan maksiat, dia hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sebagian menyangka bahwa akan lepas dari segala masalah dan juga ujian di dunia ini. Tentu ini adalah pandangan yang salah, karena Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat mengingatkan kita bahwa siapapun kita, selagi bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah, semua kita akan diuji oleh Allah Tabaraka wa taala. Tentang orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka apabila mereka sudah mengatakan kami beriman, kami bertauhid, kami mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah mengatakan amanna wa hum la yuftanun, apakah mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, semuanya akan diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, baik dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang saleh, semuanya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Niscaya Allah akan mengetahui dengan ujian ini orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, yang mengaku dengan imannya, yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ujian ini maka akan diketahui siapa yang jujur, yang tulus, yang benar, yang sejati sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Wala ya'lamannal kadhibin. Dan Allah dengan ujian ini akan mengetahui siapa yang dusta dengan segala ucapan dan klaim sematanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan dunia ini, langit dan bumi, kematian dan juga kehidupan, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan amal. Siapa yang kemudian hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bertauhid, siapa yang paling mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling ikhlas dan juga paling mutabaah mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah Jumat rahimakumullah, siapapun kita yang sudah merasa bahwa kita orang yang baik, orang yang saleh, sudah mencapai level takwa, atau yang masih di jalan, atau yang masih dalam keadaan iman yang rendah kita rasakan, perhatikanlah
bahwa semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji dengan segala apa yang dia jalani di dunia ini. Sebagaimana Allah ingatkan, alladzi khalaqal mauta wal haya, yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Bahwa kehidupan di dunia ini dengan segala apa yang dijalani adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatannya. Apakah kesehatannya akan mendorong dia untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik, atau sebaliknya kesehatannya digunakan untuk menyombongkan diri, untuk melawan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi manusia yang kemudian dengan kesehatannya dia gunakan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa taala. Begitu juga dengan sakit yang dialami oleh kita, bahwa sakit ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi SAW mengatakan tentang ujian ini, inna idomal bala ma idomil jaza. Sesungguhnya ujian, inna idomal jaza ma idomil bala, sesungguhnya kebesaran dari balasan itu sesuai dengan ujian yang diberikan. Jadi kalau seseorang diberikan ujian sakit, maka semakin ujian itu berat, semakin besar dialami oleh seorang hamba, kata Nabi SAW, sesungguhnya balasan sesuai dengan apa yang menjadi ujian. Semakin besar itu ujian, maka semakin besar juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikanlah kata Nabi SAW, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan apabila Allah mencintai sekelompok orang, maka Allah akan menguji mereka. Fa in radiya falahur ridho. Kalau orang tersebut ridho dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, falahur ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa in sakhita falahus sakht. Tetapi kalau orang yang diuji tidak ridho dengan ujian Allah Tabaraka wa taala, maka Allah pun akan murka kepadanya. Jemaah Jumat rahimakumullah, Allah berikan kekayaan kepada sebagian hambanya. Itu adalah ujian. Bagaimana seseorang, aashkuru am akfur? Apakah dia bisa bersyukur dengan hartanya, atau na'udzubillah menjadi orang-orang yang kafir, yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, yang tidak menunaikan hak-hak kaum muslimin, hak-hak para fakir, orang-orang du'afa. Maka harta yang Allah berikan, yang satu sisi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ingatlah itu adalah ujian bagaimana kita diuji untuk bisa menggunakan harta Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak diberikan kelebihan harta, diuji dengan kefakiran, kedhaifan, maka itu juga ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan dari kita, amal saleh dari kita. Adapun kaya dan fakir itu adalah Allah berikan kepada semuanya sebagai ujian. Yang lulus, agar lulus menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka orang fakir dengan ujiannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bersabar atau tidak dengan ujian dari Allah Tabaraka wa taala. Apakah dia ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala? Maka ini semua adalah bagian dari ujian Allah Tabaraka wa taala, yang kemudian dengan ujian, dengan fitnah tersebut, seorang hamba kalau dia ridho dengan segala ujian dari Allah, dia tetap beriman, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia menjadi hamba Allah Tabaraka wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang paling utama adalah yang pertama, segala bentuk ujian kepada seorang muslim adalah sebab litakfirid dunub, untuk menghapus dosa-dosa seorang muslim. Yang kita sudah mencapai berapa umur ini dari kehidupan kita, tentu banyak dosa. Bergembiralah bahwa apa yang menjadi ujian Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, apakah diuji dengan rasa sakit kita, atau dengan kekurangan harta kita, atau ujian dalam keluarga kita, atau ujian dengan segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, bergembiralah bahwa itu bagian sebab dari penghapus dosa-dosa. Nabi SAW menggambarkan kepada hal yang sangat simpel dan ringan, tapi sangat besar sebab dari ujian tersebut. Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim terkena musibah min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin. Dia tertimpa musibah dari keletihan, dari rasa capai, dari kesedihan, dari masalah hidupnya, wala ada wala ghammin, tidak juga rasa sakit yang dia hadapi dan rasa sedih yang dia dapatkan, hatta syaukah yusakuha, sampai dia terkena duri, kecuali kata Nabi SAW, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali semuanya itu adalah dari ujian-ujian tersebut sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mabtalallahu abdan bi abdihi, tidaklah Allah menguji seorang hamba dari para hambanya di jalannya dan dia tidak suka dengan ujian tersebut. Artinya segala ujian, sakit, kefakiran, seorang muslim tidak suka. Tetapi Allah uji, kecuali Allah jadikan ujian tersebut kafarah wa tahuran, sebagai penghapus dan penyuci dari segala kesalahan-kesalahannya. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini mengingatkan kita bahwa ujian ini, bahwa adanya ujian ini adalah kemungkinan dari maksiat yang kita lakukan, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidaklah musibah yang kalian dapatkan dari musibah kecuali semuanya adalah dari perbuatan tangan-tangan kalian. Agar kita, dengan kita dapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ini kita ingat kepada Allah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada ujian yang itu adalah cobaan yang menurut kita berat, itu adalah kata Allah, al-adabul adna dunal adabil akbar. Bahwa orang yang diuji di dunia, selagi di dunia, maka itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar dia taubat, kembali kepada Allah, memperbaiki dirinya, mengoreksi dirinya supaya tidak diadab dengan adab yang besar di hari akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian para jamaah rahimakumullah, bahwa ujian yang didapati oleh seorang muslim di antara hikmahnya adalah li raf'id darajat wa ziyadatil hasanat. Segala ujian itu sebab diangkatnya derajat seorang muslim dan ditinggikannya dan dilipat gandakannya kebaikan-kebaikan seorang muslim. Maka Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan di riwayat yang lain,
Beliau mengatakan bahwa seorang muslim yang terkena ujian-ujian tersebut sampai duri yang mengenainya, itu adalah illa rafa'allahu biha darajah, kecuali Allah akan tinggikan dengannya derajatnya di dunia, au hatta anhu khati'ah, atau Allah akan hapus dari segala kesalahan-kesalahannya. Para jamaah sekalian, jadi apa yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pada keluarga kita, harta kita, dan semua yang diujikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita, maka jadikanlah itu semua adalah ujian yang kita ridhoi atas takdir Allah tabaraka wa taala. Maka jadilah ujian-ujian tersebut menjadi peninggi derajat kita dunia dan akhirat, menjadi penghapus dosa kita, sebagai pengingat kita agar kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang dengan segala kesalahannya kemudian dia bertaubat dan terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan dengan istighfar tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Dan untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, maka tidaklah ada modal yang paling utama kecuali kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dia adalah dekat dengan kita dan dia akan mengijabah segala doa yang kita panjatkan kepadanya. Kita adalah antumul fuqara. Kita adalah manusia-manusia yang fakir, yang lemah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam menjalani hidup ini. Dengan segala problematikanya, kita adalah lemah dan Allah adalah Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Mampu atas segala sesuatu. Maka kita minta kepada Allah kekuatan agar kita diberikan kekuatan, agar kita tetap beriman, tetap beribadah kepada Allah, tetap beramal saleh, dan kita menjadi hamba-hambanya yang ridha, yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله